nikah itu nggak perlu untuk aku. Jadi gue lebih ke tim yang menunda nikah dulu. Karena dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan penurunan tajam dalam jumlah pernikahan. Mimpi-mimpi yang pernah diukir dalam hati tentang bahtera rumah tangga perlahan memudar. Di balik angka-angka statistik, tersembunyi cerita-cerita pilu tentang keluarga yang retak, hubungan yang hancur, dan anak-anak yang tumbuh dengan bayang-bayang trauma. Generasi Z, generasi muda, yang seharusnya menggenggam masa depan dengan penuh harapan, kini dihantui oleh ketakutan akan pernikahan. Banyak dari mereka lahir dari keluarga broken home, merasakan luka yang mendalam. Kebetulan aku anak yang broken home, jadi ya bisa dibilang aku adalah korban. Meskipun kedua orang tua aku tuh masih peduli sama aku, cuman itu kayak kurang aja rasanya kalau mereka tuh nggak klop, nggak bersatu gitu loh. Karena kayak misalnya nih, yang tadi aku pengen kuliah gitu, ada orang tua aku yang support, ada yang satunya yang enggak gitu loh. Jadi kayak itu penting banget menurut aku ya support ya, karena kayak kalau gak disupport tuh nggak semangat kejar impian aku. Aku mikir masa aku di sini aja gitu loh. Masa aku nggak bisa mengubah keadaan aku, keadaan orang tua aku seperti itu. Tapi sebenarnya mereka pengen aku yang terbaik. Cuman aku ngerasa mereka kurang support. Dan itu adalah hal yang aku takutin kalau misalnya di pernikahan. Mereka juga mungkin sebelumnya nggak menginginkan hal ini. Mungkin mereka tuh belum siap. Jadi aku sih pengennya kayaknya kedepannya lebih dipersiapin lagi untuk aku. Saat pengen menikah, karena aku nggak kepengen kejadian itu tuh kejadian juga di aku dan kejadian di anak aku yang ngerasain hal yang nggak enak yang aku kejadian gitu. banyak banget sih faktornya yang bikin pribadi buat nunda nikah ya. Kayak dari faktor ekonomi, mental, ya pokoknya banyak lah yang harus dipersiapkan sebelum nikah. Sebenarnya saya punya perhatian khusus sebenarnya di media sosial Twitter. Itu kayaknya bisa hampir setiap hari deh ada berita tentang perselingkuhan, tentang KDRT, tentang revenge porn, pokoknya tentang kekerasan seksual. Dan saya melihat bahwa hal itu juga pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi mental yang membaca gitu. Dalam konteks ini misalnya Gen Z gitu. Dari beberapa komen yang saya baca, kebanyakan itu kayak, ini kalau di bahasa sehari-hari kayak, ya ampun gue jadi makin takut nikah kalau kayak gini, kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang saya rasa juga berpengaruh ya terhadap keputusan Gen Z untuk segera menikah atau enggak. Orang-orang mungkin banyak bilang kan kayak Gen Z itu terlalu kesehatan mental lah, kayak gitu-gitu. Tapi di balik itu tuh menurut aku itu tuh juga penting, karena kalau misalnya kita mungkin mentalnya sebelumnya udah ada trauma, terus kita main nikah aja gitu, nggak disembuhin dulu, itu kayaknya akan berdampak ke pernikahan itu gitu loh. Entah sama pasangan, entah sama keluarga, ataupun sama anak ya. Mungkin mereka belum tahu tuh yang namanya baby blues dan lain-lain gitu. Tapi sekarang kan ilmu itu semakin improve ya. Terus semakin juga nongol tuh karena medsos-medsos kan. Mungkin di zaman dulu kayaknya juga banyak kan ibu-ibu yang kayak buang bayinya atau gimana. Mungkin karena mereka tuh belum siap, dan juga mereka itu banyak trauma yang mungkin belum mereka sembuhin sebelumnya gitu. Harus banget mental itu siap, karena
kita nggak tahu juga kan aslinya dari pasangan kita tuh pas rumah tuh kayak gimana kan. Gue pengen banget nge-treat anak gue dan ngasih pelajaran ke anak gue tuh pertama di rumah tuh yang sebaik mungkin, sampai attitude dia tuh ya mirip gue lah, lebih ke arah baik lah, lebih baik dari gue lah. Yang gue lihat nikah muda tuh gak enak tuh karena gue banyak lihat di lingkungan gue tuh yang cara apa ya, mendidik anak. Kalau yang menurut gue nikahnya tuh udah di umur yang matang dan siap segala persiapannya kayak finansial, mental segala macam tuh, mendidik anak tuh jadi lebih enak gitu, lebih santai pembawaannya ke anak, lebih ngerti lah ketimbang yang nikah muda tuh tanpa ada persiapan gitu ya. Salut sih sama mereka berani mengambil tanggung jawab yang besar buat di umur yang sekarang ya. Cuman kalau buat diri sendiri yang lingkungan yang gue rasain, nikah muda tuh nggak seenak yang dilihat di luarnya aja gitu. Sebenarnya sesuai keyakinan masing-masing. Cuman dilihat lagi tuh banyak faktor lain kan di balik itu gitu. Kalau nikah muda emang dianya belum siap, terus berujung hal yang tidak diinginkan, itu ya buat apa gitu loh. Lebih baik dipersiapkan dulu sih. Sesiapnya aku dan mungkin dia juga pasangannya nih siap apa enggak gitu. Kalau dari salah satu nih ada yang nggak siap, lebih baik disiapin lagi dulu gitu. Kalau emang aku udah siap, terus mungkin pasangan aku kalau udah siap, meskipun umurnya nggak tua banget gitu ya, itu oke aja menurut aku. Di lingkungan aku sih kebetulan ada ya orang-orang yang suka berkomentar kapan nikah, udah umur segini. Menurut aku sih ya udah kayak dikesampingin aja gitu. Yang tahu diri kita kan juga kita sendiri. Kalau semisalkan ada pandangan stigma dari tetangga-tetangga atau orang lain yang buruk tentang aku sih cuek ya. Karena itu udah sering terjadi di aku. Dari abang aku mungkin ya. Terus juga bahkan nikah nggak nikah pun masih diperbincangkan. Nikah muda diomongin, nggak nikah diomongin. Jadi ya udah cuek aja. Kalau kita selalu atau terlalu memikirkan omongan-omongan orang lain, itu bakalan kena mental sih kitanya. Kok gitu ya orang ke aku, oh kok gitu sih dia ke aku. Itu bakalan terus menerus bikin psikis kita itu jadi aura-auran istilahnya gitu. Dulu tuh abang aku punya cita-cita menjadi ABRI. Tapi karena memang pergaulan dan lingkungan abang aku tuh nggak mendukung, jadi tuh abang aku kayak yang ya udah nikah muda, disuruh sama orang tua, daripada hidup dia nggak benar, udah deh nikah aja deh sekalian kayak gitu. Tapi di pernikahan pertama ini abang aku gagal. Bagi saya dalam memandang institusi pernikahan itu yang perlu disadari adalah sebuah proses yang sebenarnya jika individu memilih untuk tidak melakukan itu, saya pribadi sebenarnya tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang buruk ya. Saya banyak melihat misalnya di sosial media banyak yang mengeluh, ya Allah capek banget kuliah pengen nikah aja. Seakan-akan dari konteks kalimat itu, menikah itu adalah apa ya, senjata pamungkas menyelesaikan permasalahan hidup. Padahal it might be create another problem gitu loh. Sejujurnya aku nggak ada target sih buat nikah umur berapa gitu sih, atau sampai umur 40-50, enggak. Menurut aku asal siap ya secara finansial, mental, dan lainnya itu. Sebelum nanti kalau emang kita kan mungkin udah punya pasangan, kalau pasangan kita nggak suka main-main gitu, itu kan kayak kita sendiri juga nggak nyaman gitu. Lebih baik kayak dipuas-puasi dulu gitu. Karirnya itu juga dikejar dulu. Kalau emang finansial kita belum siap, lebih baik kayaknya perlu dipersiapkan dulu gitu. Kayak dampaknya juga bagi kita, apalagi kalau nanti punya keturunan ya, kita kan nggak bisa support mereka gitu. Itu malah justru kasihan, kita mematikan impian mereka secara nggak langsung. Aku sempat pengen banget kuliah gitu. Cuman dari SMP aku tahu tuh kalau aku ternyata kayaknya nggak bisa kuliah deh nanti gitu. Jadi kayaknya aku SMP itu kayak udah males-malesan gitu loh. Udah males-malesan karena
aku mikiran aku ya buat apa gitu kalau aku rajin-rajin ujung-ujungnya kan aku nggak kuliah gitu. Jadi udah nggak ada support gitu, jadi kayak itu mematikan mimpi aku di awal gitu. Ya betul aja sih aku tuh masuk SMA swasta, mungkin karena SMP aku kayaknya udah males gitu tadi di awal. SMA mungkin banyak teman-teman yang terbuka, dia pengen kuliah, jadi aku keikut ke bawah gitu. Jadi kayak aku ya nggak segampang itu sih buat aku bisa kuliah gitu. Aku kayak harus jualan online dulu, harus COD panas-panasan, ngerasain apa yang kayak direndahin orang gitu buat jualan gitu. Bersyukurnya aku kuliah juga dapat beasiswa dari mungkin hasil kerja keras aku gitu. Mungkin kalau tanpa hasil kerja keras aku kayaknya aku mungkin juga nggak bisa kuliah. Meskipun orang tua aku juga mengusahakan sih biar aku bisa kuliah, cuman aku ngerasa di awal mungkin mereka kurang support ya. Jadinya itu kayak pengaruh juga ke diri aku, ke mental aku. Balik lagi ke ekonomi sih, kayak apa-apa kan udah mahal. Mungkin dulu kan karena apa-apa mungkin termasuk murah ya. Jadi terus juga masih banyak yang mikir tuh banyak anak, banyak rezeki, jadi makanya nikah tuh juga jadi suatu solusi lah bagi mereka kan. Kalau sekarang tuh mungkin gak relate ya karena ekonomi itu juga lagi sulit kan sekarang kan. Terus kayak nikah itu kan pasti punya keturunan lah, anak kan, itu yang harus dipikirkan kan, kayak dari pendidikannya segala macam. Jadi ekonomi tuh faktor penting banget sih sebelum nikah, karena kan kita hidup bukan sendiri lagi kan, sudah berkeluarga, itu banyak banget sih pasti pengeluarannya kalau dari ekonomi ya. Makin berkembangnya zaman, makin kita tahun ke tahun itu ekonomi sangat dipertanyakan, sangat dipertimbangkan. Gak mudah ya untuk kita beli rumah, untuk bahkan jangan beli rumah, beli makan aja itu kan kita pakai duit. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa pernikahan itu tidak lalu lantas menyelesaikan permasalahan hidup teman-teman, tapi juga ya itu proses menjalani kehidupan aja sih sebenarnya. Lalu menurut saya yang perlu disiapkan adalah banyak hal sih ya, selain kesiapan finansial, selain kesiapan mental. Yang banyak miss adalah ekspektasi ya. Jadi banyak yang tidak dibahas sebelum menikah gitu. Dari pandangan aku itu lebih baik dipersiapin dulu dari mental, ekonomi, ataupun faktor lain yang mungkin kalian alami itu disembuhin dulu, diperbaikin dulu sebelum terjun ke hal yang emang itu tuh saklek banget gitu loh, kayak nggak bisa diubah. Misalnya kayak yang pengen lebih baik lah pernikahan, karena kan pernikahan kan kadang kan kita kan kayak itu nasib kita jauh lebih baik, atau enggak itu malah hal yang kita sesali seumur hidup gitu. Jadi lebih baik dipersiapin dulu, dimatengin dulu, bener dicek tuh kitanya oke nggak, pasangan kita oke nggak, kita juga bisa nerima apa enggak gitu. Terus ekonominya gimana, kita setuju nggak sama hal itu gitu. Kalau emang oke, sama-sama bisa nerima konsekuensinya, meskipun umur berapapun, itu kayaknya oke aja sih, asal kitanya siap gitu.